atas dalam kecepatan tetap, di mana matahari serta bulan berputar di atas bumi. Nah, kalau ini terjadi, maka di dunia bumi datar itu, gravitasi, gerhana matahari dan bulan, bahkan teori heliosentris tidaklah berlaku. Tapi tetap, kalau berandai-andai bumi itu datar, apa yang akan terjadi? Jawabannya banyak hal. Beda sama bumi bulat, bentuk bumi yang datar bikin gravitasi jadi fiksi. Karena sifatnya yang menarik ke pusat gravitasi, seharusnya benda sebesar bumi itu bentuknya bulat. Bayangin ini kayak mainan lilin yang kita tekan pakai dua tangan, pasti lilin itu akan jadi bulat. Nah, kalau nggak ada gravitasi, benda jadi melayang-layang, atmosfer nggak lagi menyelimuti bumi, langit pun jadi gelap, nggak ada cuaca, nggak ada oksigen, sinar matahari menyerang, dan akhirnya tidak akan ada kehidupan di muka bumi. Sungguh menyedihkan. Tapi oke, jika seandainya masih ada gravitasi, efeknya adalah orang-orang yang tinggal di tepi bumi akan kerepotan. Karena semakin ke pinggir, daya tarik gravitasi akan membawa benda-benda ke pusat bumi. Efeknya, orang-orang di tengah bagian bumi akan merasa baik-baik saja. Tapi semakin ke pinggir, rasanya kayak naik-naik ke puncak gunung. Bangun-bangunan pun bakal miring ke arah pusat bumi. Begitu juga tumbuhan, air, dan bahkan kalau kita main bola, bolanya bakal susah banget ditendang. Dua hal tadi cuma sebagian dari banyak perbedaan yang terjadi jika bumi datar. Seperti nggak ada lagi zona waktu, bintang di langit yang akan terlihat sama, nggak ada pergantian musim, dan banyak hal lainnya. Tapi dari situ sekarang kita tahu bentuk bumi yang datar itu sulit dibuktikan. Ngomong-ngomong soal bentuk bumi, sebenarnya dari zaman dulu idenya lebih banyak dari sekedar datar. Ada suatu masa ketika kita berpikir bahwa bumi itu kayak gini, bahkan kayak gini. Kenapa bisa begitu? Pada dasarnya, kita, manusia, adalah penjelajah yang selalu ingin tahu jawaban tentang alam semesta. Maka sejak manusia mulai mengamati pergerakan bintang, muncullah berbagai versi kisah. Baik tentang bumi yang kita pijak maupun alam semesta yang berada di atas kepala. Semua peradaban punya versinya sendiri, sampai akhirnya kita menemukan kunci untuk menemukan jawaban. Dan ia bernama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha lintas generasi untuk kita manusia paham kenapa segala sesuatu itu terjadi. Apa penyebabnya? Kenapa bisa begitu? Lewat ilmu pengetahuan inilah versi-versi kisah kita diuji melalui percobaan dan pengamatan. Semua orang bisa mengujinya. Buka pikiran kita. Pertahankan kisah yang lewat ujian, buang yang tidak punya banyak bukti, ikuti buktinya kemanapun ia pergi. Meskipun kadang ia bertentangan dengan apa yang kita yakini dan tak nyaman untuk didengar. Dan terakhir, selalu pertanyakan segala hal. Cari tahu. Namun yang lebih penting, cari buktinya. Lewat ilmu pengetahuan, kita mengakui kalau kita tidak tahu. Dan justru dari sana, kita mencari tahu dan belajar. Dari sanalah kita perlahan menemukan jawaban-jawaban. Bentuk bumi bulat bisa saja kita tentang. Jika kita mampu membuktikan pada dunia dengan cara ilmiah bahwa bentuk bumi itu datar, pastinya itu pun akan menghebohkan dunia. Namun kebanyakan yang ada hanyalah suatu versi kisah yang memberikan bukti tidak ilmiah yang tak bisa dipertanyakan. Itu yang berlawanan dengan esensi ilmu pengetahuan. Kita hanya mempercayainya saja, tidak coba membuktikannya. Jadi dengan kondisi itu kita bisa menyimpulkan bumi nggak berbentuk datar. Pada akhirnya ilmu pengetahuan hanya bisa menerima fakta yang dibuktikan lewat eksperimen dan di sisi lain menolak apa yang nggak terbukti kebenarannya. Sama seperti unicorn, yeti, dan monster Loch Ness, bumi yang berbentuk datar itu masih berupa asumsi yang sejauh ini belum bisa dibuktikan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Itu videonya diingat-ingat dulu karena itu nanti ada hubungannya dengan materi kita nanti. Silakan Mas Nurman mungkin bisa membuka memoderatori untuk topik presentasi sore hari ini. Apa nggak usah? Langsung Mas Yusuf aja yang awal.
Oke, terdengar suaranya Mas Yazid, teman-teman semua. Sudah, Mas. Oke, ya, eh, teman-teman melanjutkan. Terima kasih sebelumnya pada Mas Yazid, pada Pak Bowo dan teman-teman semua. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan terkait topik yang sebenarnya masih berhubungan dengan kelompok kemarin, yaitu asumsi. Namun kali ini kelompok 3 akan mengatakan bahwa ada beberapa asumsi di dalam ilmu dan sampai sejauh mana sih kita menjelajah ilmu itu gitu ya, di dalam filsafat ilmu. Nah, hal ini kami dari kelompok 3 yaitu Muhammad Yazid, Mas Norman, dan saya sendiri akan memaparkan tentang dua topik tersebut gitu teman-teman. Dan ini ada kaitannya dengan apa video yang disajikan sebelumnya gitu ya teman-teman. Tadi videonya mengatakan bahwa ada yang mengatakan bumi datar, ada yang mengatakan bumi bulat, tergantung bagaimana asumsi itu dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Nah, dilanjutkan. Ya, topik pembahasan kali ini ada dua, yaitu pertama mengenai beberapa asumsi dalam ilmu, dan selanjutnya mengenai batas-batas penjelajahan dalam ilmu. Nah, izin untuk mengantarkan di sini, setiap ilmu itu memerlukan asumsi, dan asumsi ini perlu sebab pernyataan asumtif inilah yang memberi arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Semua teori mempunyai asumsi-asumsi ini, baik yang dinyatakan secara tersurat maupun yang tercakup secara tersirat. Jadi setiap ilmu itu memerlukan asumsi dan pernyataan asumsi ini muncul untuk memberikan arah dan landasan bagi setiap kegiatan kajian tertentu gitu. Belum Nah, sebuah pengetahuan baru itu dianggap benar apabila sekelompok orang atau orang tertentu itu bisa menerima asumsi itu yang dikemukakannya sendiri gitu. Itu baru bisa dikatakan sebuah pengetahuan. Nah, pemikiran dasar asumsi. Secara terperinci, ilmu memiliki 3 asumsi dasar. Asumsi pertama menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan atau kesamaan satu sama lain. Biasanya seperti dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Asumsi yang kedua, ilmu menganggap bahwa suatu benda tidak akan mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan asumsi yang ketiga, yaitu ilmu menganggap bahwa tiap gejala bukan suatu kejadian yang sifatnya kebetulan atau ketidaksengajaan. Lalu selanjutnya, asumsi juga dapat dikatakan merupakan latar belakang intelektual suatu jalur pemikiran. Asumsi juga dapat diartikan pula sebagai gagasan primitif atau gagasan tanpa penumpu yang diperlukan untuk menumpu gagasan lain yang akan muncul kemudian. Definisi dari Sartono tahun 2000. Dengan demikian, asumsi menjadi masalah yang penting dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Bahkan kesalahan menggunakan asumsi akan berakibat kesalahan fatal dalam pengambilan kesimpulan. Nah, jenis-jenis asumsi di sini terdapat beberapa jenis asumsi yang dikenal ini secara umum gitu ya. Antara lain yaitu aksioma, yaitu sebuah pernyataan yang disetujui umum tanpa memerlukan pembuktian karena kebenarannya itu sudah dibuktikan secara dengan sendirinya. Gitu ya. Itu yang dinamakan dengan aksioma. Yang kedua yaitu postulat, pernyataan yang dimintakan persetujuan umum tanpa pembuktian atau suatu fakta yang hendaknya diterima saja sebagaimana adanya. Jadi tidak perlu dilakukan pembuktian lagi atau kajian lagi ya, karena fakta itu sudah diterima gitu sebagaimana adanya. Nah, terus yang ketiga yaitu premis, yaitu pangkal pendapat pada suatu sentimen. Itu jenis-jenis asumsi secara umum. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis asumsi menurut yang dikemukakan dalam buku filsafat ilmu sebuah pengantar populer yang ditulis oleh Jujun Surya Sumantri akan dijelaskan selanjutnya oleh Mas Yazid. Silakan Mas Yazid. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Masih melanjutkan terkait dengan asumsi. Eh, ya kalau teman-teman ngitung semisal apa ya, waktu, waktu itu kan hitungan kita mesti satu hari itu 24 jam. Kemudian kalau satu minggu itu ya 7 hari dan seterusnya sampai dengan setahun kalau diakumulasi 360-an sekian hari. Mesti tetap kan ya. Nggak mungkin ada yang bilang satu hari itu beda-beda jam, nggak mungkin. Itu tetap. Tapi itu kalau misal katanya Newton, itu kayak zat, gerak, waktu, itu semuanya tetap. Tapi ketika nanti misal
eh, seorang astronot luar angkasa, semua asumsi-asumsi yang di bumi itu beda semua. Gerak, waktu, ruang itu enggak lagi netap. Misal waktu ada astronot, eh, seorang astronot yang kembar, dia punya saudara, umurnya hampir sama. Yang satu saudaranya itu dia jadi astronot harus ke bulan, misal butuh sekian tahun. Ketika sudah balik lagi ke bumi, yang satu saudaranya sudah menua, yang si astronot itu belum. Nah itu kenapa bisa jadi kalau nanti kalian teman-teman googling di Google misal kayak gitu yang nemu. Biasanya astronot itu penuaannya melambat. Kenapa kok melambat? Ya karena asumsinya durasi waktu di bumi dengan di luar bumi itu beda. Nah, itu salah satu mungkin contoh eh, apa ya? Kalau kata Einstein, ya zat, gerak, ruang, waktu itu relatif. Belum lagi nanti kalau teman-teman misal nonton film Interstellar. Di sini ada yang sudah nonton film Interstellar. Ya, kalau belum nonton, saya rekomendasikan teman-teman buat nonton film Interstellar. Itu eh, setting tempatnya dia di planet luar Bima Sakti. Jadi planetnya itu mirip-mirip eh, mirip-mirip karakteristik planet Bumi, tapi di luar galaksi Bima Sakti. Nah, jadi setelah nanti teman-teman nonton, jadi di film itu tuh konsepsi tentang ruang, waktu itu semuanya nggak kayak apa ya, kayak di kita kalau ruangan ya biasanya segi empat, eh, bawah, atas, samping kanan, kiri, depan, belakang. Kalau di situ nggak kayak gitu. Eh, Ada lebih dari itu dan konsepsi tentang ruang itu beda-beda lagi. Sangat berbeda jauh dengan yang kita kenal. Dan mungkin nanti buat teman-teman kalau tertarik dengan konsepsi relativitas waktu, ruang, gerak, dan zat bisa nonton film Interstellar. Awalnya mungkin nanti agak puyeng, agak pusing, tapi bisa jadi agak paham kenapa kok Einstein bisa bilang kalau zat, gerak, ruang, waktu kok uh, relatif. Itu. Next. Hmm. Ya, selain dalam bidang ilmu fisika, beberapa asumsi juga terdapat dalam ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, dan yang lain-lain. Masing-masing ilmu sosial mempunyai berbagai asumsi yang mengenai manusia. Siapa sebenarnya manusia? Itu jawabannya tergantung dengan situasinya. Oh, misal asumsi dalam bidang ilmu ekonomi saja. Nah, kalau menurut teman-teman, eh, apa namanya, TPPU di Dirjen Pajak itu kenapa sampai apa sih niat dasar atau belakangi si ayahnya Mario Dendi itu kira-kira apa? Asumsi ekonominya apa kira-kira kalau eh, apa ayahnya si Mario Dendi melakukan TPPU? Mungkin sebagian besar dari kita menjawab ya karena mereka pengen karena mereka kesannya jadi komplotan karena dia eh, dan keluarga misalnya. Nah itu asumsi dalam bidang ilmu ekonomi atau ekonominya. Kalau dalam bidang ilmu sosial ya nanti tergantung kayak teori sosial yang mana. Karena ada banyak lagi. Nanti di mata kuliah metodologi penelitian dijelas macam-macam ya teman-teman kemarin ilmu ilmu sosialnya juga. Manusia itu siapa? Eh, apakah dia makhluk pekerja karena pakai teorinya Marxis? Apakah dia makhluk apa ya
apalagi kemarin makhluk individual lain itu eh, tergantung dengan ilmu sosialnya. Dalam kegiatan ekonomi maka dia makhluk ekonomi. Dalam bidang politik maka dia makhluk kita sebagai guru ataupun pendidik ataupun dosen, maka kita dalam bidang pendidikan kita sebagai makhluk homo educandum. Next. Nah, kalau menurut Jujun Surya Sumatri, dalam suatu ilmu dapat terjadi beberapa asumsi. Begitu pula seorang ilmuwan yang ingin melakukan sebuah penelitian tentunya dapat menggunakan beberapa asumsi dalam bidang ilmunya, yaitu kayak tadi lagi, meskipun sama-sama apa ya, ilmu sosial, tapi beda lagi nanti asumsinya. Yang satu memakai manusia sebagai makhluk kerja, ada yang makhluk politik, ada yang makhluk yang lain. Hal ini dikarenakan semakin banyak asumsi, semakin sempit pula ruang gerak penelitian dan akan semakin mudah dalam pengambilan kesimpulan. Ya, kalau asumsi dalam bidang teknologi pendidikan itu kira-kira apa ya, teman-teman? Ya, mungkin itu nanti kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, baik. Ya, yang perlu dia perhatikan dalam pengembangan asumsi harus diperhatikan beberapa hal. Pertama, asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Ya, misal apa namanya, asumsinya asumsi yang paling gampang aja ya. Asumsi ya tujuannya ya meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, kerugian sebanyak-banyaknya, meminimalisir kerugian. Jadi nggak boleh karena kalau asumsi ekonomi itu nggak boleh banyak-banyakin sedekah, itu nggak boleh harusnya. Beda kalau asumsi eh, apa namanya, agamis, yaitu banyak-banyakin sedekah karena nanti bakalan diganti, bakalan mendapat lebih banyak balasan. Itu beda. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Kalau asumsinya ekonomis ya meraih keuntungan sebanyak mungkin. Kalau eh, asumsinya di dalam agama sedekah sebanyak mungkin. Beda. Asumsi harus merupakan dasar dari pengkajian teoritis. Kedua, keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Mulai pusing ini. Asumsi yang pertama adalah asumsi yang mendasari telaah ilmiah, sedangkan asumsi yang kedua adalah asumsi yang mendasari telaah moral. Oke, naik. Oke, itu tadi asumsi. Sekarang kita pindah ke seberapa jauh sih kita sebagai manusia atau sebagai ilmuwan bisa mengembangkan suatu ilmu, bisa menjelajahi suatu ilmu. Ini sudah beda dengan yang tadi asumsi. Secara ontologis, ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Ya, jadi eh, kalau pengembangan ilmu itu ya sejauh pengalaman manusia. Pengalaman di sini ya tentunya pengalaman manusia secara sadar ya. Jadi kalau misal pengalaman manusia di dalam alam mimpi, di dalam alam bawah sadar, yaitu dihitungnya bukan termasuk pengalaman manusia. Kalau sepemahaman saya, meskipun nanti hasil dari ilmu di apa namanya, ilmu metafisik, pengalaman pengalaman metafisik kayak gitu, entah itu nanti mimpi, entah itu pengalaman bawah sadar, bisa jadi beberapa
halnya itu benar. Tapi di sini kalau menurut saya eh, secara ontologis itu ya ruang jangkauan pengalaman manusia. Ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti di batas pengalaman manusia. Yaitu tadi eh, kalau di luar pengalaman manusia, di luar empiris, kalau pengalaman di situ ya pengalaman empiris ya, empirical evidence mungkin. Yaitu udah di luar jangkauan manusia. Kalau di dunia saintifik, di dunia kedokteran sangat gampang sekali. Kalau di luar bukti-bukti keilmiahan, empirical studies ya berarti itu di luar pengembang apa batas penjelajahan ilmu. Pembatasan ini disebabkan karena fungsi ilmu sendiri dalam kehidupan manusia, yakni sebagai alat membantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Ini masih ada lagi nggak slide-nya? Oke. Ilmu hanya berwenang dalam penentuan benar atau salah suatu pernyataan. Ya, ilmu murni merupakan kumpulan teori-teori ilmiah yang bersifat dasar dan teoritis yang belum dikaitkan dengan masalah kehidupan yang bersifat praksis. Sedangkan ilmu terapan merupakan aplikasi ilmu murni kepada masalah-masalah kehidupan yang mempunyai manfaat praktis. Ya, ilmu murni itu termasuk filsafat kayak gitu ya. Karena filsafat kan eh, apa namanya ibu atau orang tua dari segala ilmu jadi yang mendasari asal mula ilmu pengetahuan. Ya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Nurman selanjutnya. Ya, apakah suara saya terdengar? Dengar Mas, lanjut. Oke. Selanjutnya, ruang penjelajahan keilmuan kemudian menjadi cabang-cabang ilmu. Yang pada dasarnya cabang-cabang ilmu tersebut berkembang dari dua cabang yang utama. Ini merupakan awal ya, awal adanya sebuah ilmu pengetahuan bahwa dari dua cabang itu yakni filsafat alam yang kemudian berkembang menjadi rumpun ilmu-ilmu alam dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang-cabang ilmu sosial. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi ilmu alam dan ilmu hayat. Selanjutnya, ilmu alam bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta, sedangkan ilmu alam kemudian bercabang lagi menjadi beberapa ilmu yang telah kita pelajari mungkin di beberapa tingkatan sebelumnya baik di SD, di SMP, SMA maupun di luar itu tentang fisika, kimia, astronomi, bumi dan lainnya. Selanjutnya selain ilmu alam ada yakni ilmu sosial. Nah, ilmu sosial berkembang agak lambat dibandingkan ilmu alam yang mana pada dasarnya atau pokoknya terdapat cabang utama ilmu-ilmu sosial, yaitu antropologi, psikologi, sosiologi, dan ilmu politik. Ataupun ada yang lainnya yang telah dipelajari mungkin sama masing-masing. Selanjutnya, selain ilmu sosial, ada juga pengetahuan yang mencakup humaniora dan matematika. Humaniora, sebagaimana telah kita ketahui, yaitu terdiri dari seni, filsafat, agama, bahasa, dan sejarah. Dan matematika pun merupakan sarana berpikir dalam kegiatan berbagai disiplin keilmuan. Yakni yang berarti bahwa matematika dan humaniora juga bagian dari ilmu. Jadi kalau dapat disimpulkan ada ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, dan matematika. Di luar itu mungkin masih ada banyak lagi ilmu yang tidak dibahas kali ini. Selanjutnya,
Dari pembahasan yang telah kita sampaikan dari awal sampai akhir terdapat kesimpulan yang mana ada beberapa jenis asumsi yaitu aksioma, postulat, dan premis yang sebagaimana telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kemudian dalam suatu ilmu dapat terjadi beberapa asumsi. Begitu pula seorang ilmuwan yang ingin melakukan sebuah penelitian tentunya dapat menggunakan beberapa asumsi dalam bidang ilmunya. Hal ini dikarenakan semakin banyak asumsi, semakin sempit pula ruang gerak penelitian dan akan semakin mudah dalam pengambilan keputusan. Maksudnya semakin sempit berarti semakin merujuk dan semakin tajam gitu pemikiran terhadap suatu penelitian tersebut. Nah, maka secara ontologis, ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Udah ya. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Yazid. Oke. Terima kasih Mas Nurman. Yaitu tadi beberapa pemaparan terkait dengan topik presentasi hari ini yang sebenarnya masih ada hubungannya dengan sebelum-sebelumnya karena ini kan terkait dengan ontologi ya, ilmu ontologi karena beberapa sebenarnya sudah disampaikan kelompok sebelumnya, kita memperluas cakupannya saja. Ya, itu mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman. Oke, itu sudah langsung disambut gayung dari Mas Yufas. Ini buat pemateri tadi. Untuk teman-teman, apakah bisa menjelaskan contoh konkret terkait 3 jenis asumsi yang dijelaskan Mas Yusuf tadi? Aksioma, postulat, premis. Itu kalau diberi contoh itu apa saja? Kemudian pada situasi dan kondisi seperti apa ketiga asumsi ini dapat digunakan dalam sebuah penelitian? Itu. Ya, terima kasih Mas Yufas. Kita tampung dulu sambil kita eh, cari jawabannya. Itu anaknya siapa ya? Adiknya siapa tuh? Mas Yazid. Ya, silakan Pak. Langsung disambut saja, dilanjutin. Oh iya. Pertanyaannya apa? Nggak usah izin-izin. Langsung Oh tanya iya. kalau Oke, siap. Mas Yazid, ini saya ya. penasaran di slide 5 itu dikatakan ada kesalahan menggunakan asumsi itu akan berakibat kesalahan dalam mengambil kesimpulan ya. Di dalam pemikiran saya, asumsi ini kan baru perkiraan ya. Belum istilahnya belum belum tentu kebenarannya bakal bakal terjadi gitu ya. Tapi kenapa di dalam pernyataan ini muncul kesalahan menggunakan asumsi akan berakibat kesalahan dalam pengambilan kesimpulan? Itu Mas Yazid. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung tak jawab aja, nanti keburu lupa aku. Ya, kenapa kok salah ngambil asumsi? Tadi gimana? Salah. Salah mengambil asumsi itu katanya akan berakibat kesalahan dalam pengambilan kesimpulan gitu. Ya, padahal asumsi sendiri kan baru sebatas pemikiran kayak gitu kan ya. Hmm. Ya, Betul. jadi Betul. kalau menurut saya gini Pak. Jadi kalau setiap bidang, setiap keilmuan itu kan ada dasar apa ya? Dasar pemikirannya. Kalau kayak saya mencontohkan tadi itu bidang eh, ekonomi, yang satu bidang eh, keagamaan. Hmm. Kalau asumsi dalam bidang ekonomi itu ya asumsi yang mendasarinya eh, kalau orang memperkaya diri itu asumsinya bukan. Kalau orang menumpuk uang sebanyak-banyaknya itu asumsinya ya karena memperkaya diri. Jadi uang kalau bisa ditumpuk, dikumpulkan sebanyak mungkin. Beda dengan asumsi eh, kalau bisa uang itu tidak diberikan kepada orang lain dan kalau bisa pelit. Beda dengan asumsi di agama, ajaran agama. Jadi kalau punya harta, punya emal, yaitu disodakohkan, jangan pelit.
semakin banyak yang kita sodakoin, semakin banyak yang kita amalkan, berikan kepada orang lain, itu nanti balik lagi ke kita. Nah, itu kan asumsinya beda sekali. Yang satu sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran buat orang lain, yang satu asumsinya sebisa mungkin memberikan kepada orang lain sebanyak yang kita punya. Jadi kalau dalam bidang ilmu ekonomi kita apa ya terlalu banyak memberi ya kita bisa tekor. Kayak toko itu kebanyakan diskon ya kita bisa tekor. Misal alasannya karena bulan apa gitu. Ini ada diskon apa. Kemudian nanti bulan apa ada diskon lagi, bulan apa ada diskon lagi ya. Lama-lama bisa tekor ya. Mungkin diskon bisa di awal saja untuk menggait konsumsi atau menggait market share-nya. Beda dengan ilmu ajaran agama. Itu ya selama kita mampu, selama kita punya, eh, nggak harus menunggu kaya. Orang yang tergolong kurang mampu saja bisa beramal, entah itu sekecil apapun. Ya itu kalau menurut saya itu. Jadi asumsi ajaran agama nggak bisa diterapkan di bidang ekonomi atau asumsi dalam bidang ekonomi nggak bisa diterapkan dalam ajaran agama. Mungkin kalau contoh praksisnya kayak gitu. Itu Pak Teddy. Nanti kalau masih bingung, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Itu. Baik, mungkin untuk sementara Mas Yazid berarti Izin yang menambahkan. oh ya, Ya, betul. sementara Mas Azu ya. Jadi kalau seandainya asumsi ini digunakan lintas ya, lintas bidang gitu, itu bisa terjadi eh, Ya, apa ya kacau. kesalahan gitu. Iya, oke oke. Oke, terima kasih Mas Yazid. Oke, silakan Mas Zul, langsung sambar aja. Ya kalau saya ingin menambahkan tentang asumsi kemarin. Kalau nggak salah kemarin udah dibahas deh antara asumsi dan spekulasi kalau nggak salah ya. Iya, memang udah. Nah, jadi kenapa asumsi itu ketika salah mengambil asumsi akan menghasilkan hipotesis yang salah dan hasil yang salah. Karena kalau nggak salah tuh asumsi itu didasari oleh ilmu-ilmu atau teori-teori yang mendukung. Nah, jadi selama dia berasumsi itu memiliki dasar itu artinya pendukungnya. Misalnya kita berasumsi bahwa bumi itu bulat. Nah, kita kan udah ada pendukungnya bumi itu bulat bahwa orang yang keluar angkasa sudah salah satunya gravitasi bumi dan lain-lain. Contoh kayak di video tadi itu udah ada dasar-dasarnya. Nah, itu asumsi bahwa bumi itu bulat bisa dibenarkan. Akhirnya asumsi yang dijadikan hipotesis dan diuji kebenarannya akhirnya benar. Tapi kalau nggak ada itu asumsi itu ya tadi jika asumsi itu tidak memiliki dasar ya itu bukan asumsi namanya itu spekulasi. Itu aja sih menurut saya. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zul atas tambahannya. Ya, mungkin sementara cukup bisa dilanjutkan pertanyaan yang pertama tadi dari Mas Yufas terkait contoh konkret dari aksioma, postulat, dan apa tadi? Premis. Mungkin coba izin menjawab ya, Mas Izzy. Ya, silakan Mas. Ya, pertanyaan dari Mas Yofas mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Jadi secara umum ya, jadi kalau tadi sebenarnya kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah asumsi itu tergantung pada ilmunya gitu ya. Dan setiap orang itu punya asumsi yang berbeda tergantung bagaimana kajian dalam bidang itu sendiri gitu. Maka dalam suatu penelitian kita butuh banyak asumsi dan cara pandang gitu ya untuk menemukan kesimpulan. Nah, ketika tadi bicara aksioma postulat, aksioma itu adalah sesuatu yang sudah terbukti dengan sendirinya gitu. Contoh, mungkin ketika saya mengatakan keseluruhan itu lebih besar dari sebagian, bahwa ada keseluruhan itu memang pasti lebih besar dari sebagian gitu. Dan itu sudah terbukti dengan sendirinya gitu. Suatu jumlah, suatu ukuran yang mengatakan bahwa seluruh pasti akan lebih besar daripada sebagian. Itu aksioma gitu. Terus ketika postulat bicara fakta yang dapat diterima dengan apa adanya. Dan fakta itu memang ada gitu ya. Seperti kayak matahari terbit dari mana sih? Bahwa kita mengakui matahari itu terbit dari mana teman-teman gitu. Jadi itu yang mengatakan bahwa itu adalah postulat. Nah, terus premis itu adalah pangkal dari suatu pendapat. Ada
ada misalnya gini ya, bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan, misal. Terus ada premis lagi mengatakan bahwa dosen itu adalah manusia. Maka dosen tadi itu adalah makhluk Tuhan. Jadi itu adalah eh, premis gitu ya, berasal dari pendapat pribadi dari manusia itu. Nah, ketika ditarik kesimpulan itu berasal dari premis-premis yang ada dan itu biasa kita gunakan di dalam penelitian gitu ya, untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan kita ambil pada dasarnya. Nah, terus kapan ini digunakan dalam satu penelitian gitu ya? Ada beberapa, kalau tadi kan asumsi itu harus dibuktikan dengan suatu tadi ya kajian gitu. Akhirnya bahwa kita pengen menelusuri suatu asumsi kita tuh benar atau salah gitu. Maka tadi yang sudah dikatakan Mas Azul gitu ya, bahwa ada eh, bukan berdasarkan spekulasi saja gitu, tapi benar-benar dikaji secara teoritis gitu ya, empiris dari tadi lingkupnya adalah pengalaman manusia itu sendiri. Jadi, nah ketika kita bicara bahwa ada suatu fakta yang sudah diterima apa adanya, ya udah berarti kita bisa pakai suatu rujukan itu di dalam satu penelitian kita dengan asumsi-asumsi lain. Apakah itu mendukung ataukah itu bertolak belakang gitu ya. Nah, nanti itu tujuannya tetap untuk mengambil suatu kesimpulan. Mungkin gitu ya. Kalau dari saya Mas Yazid, mungkin nanti ditambahkan oleh Mas Yazid atau Mas Teman atau teman-teman yang lain. Dari saya seperti itu. Ya, itu ya Mas Yofas tadi Oke, dijelaskan Mas Yusuf. sudah jelas Mas Ysid. Terima Oke, kasih. ya ya, sama-sama. Ya, mungkin dilanjutkan pertanyaan yang lain dari teman-teman. Bisa bertanya atau bisa menambahkan, bisa menyanggah, membantah juga boleh. Yang baru join Mbak Indah bisa langsung juga, nggak apa-apa. Ya, jadi ayo teman-teman. Mungkin ini menariknya karena ini ya Mas Yazid ya, berbeda pandangan. Eh, jadi setelah kita mengulik dari teori ini, kita tuh mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda ya, gitu. Punya Ya. punya asumsi yang berbeda terhadap suatu hal gitu ya. Kayak mungkin dulu kayak pernah kita disajikan gambar angka 9 gitu ya. Angka 9 itu kalau dari kita lihatnya dari posisi yang di depan mungkin kita melihatnya angka 9. Tapi ada orang yang melihatnya gitu ternyata angka 6 gitu. Jadi tergantung dari mana perspektif itu dilihat gitu ya. Terus kayak misalnya bahwa dulu waktu kecil mungkin kita akan melihat pohon itu besar ya, pohon beringin gitu. Waktu kita masih berjalan dari umur sekian tahun gitu ya. Tapi ketika besar kita akan melihat bahwa wah pohon itu udah mulai istilahnya tidak sebesar yang dulu kita pikirkan gitu. Nah, ternyata asumsi itu berubah berkembang gitu. Makanya muncullah banyak ilmu-ilmu itu. Mungkin gitu ya teman-teman. Jadi menarik sebenarnya kalau dikulik lebih jauh tentang asumsi dan akhirnya terbukti bahwa suatu asumsi itu secara teoritis dibuktikan menjadi sebuah kesimpulan gitu. Nah, itu sangat berguna. Tadi termasuk juga menjadi kajian yang penting ya. Kalau di TP itu seperti apa gitu ya Mas Jadi, jadi pertanyaan dari kelompok kita juga sih. Jadi kalau asumsi-asumsi yang berkembang di teknologi pembelajaran gitu ya kayak mungkin ada orang berpendapat bahwa media A ini cocok nih buat orang-orang dengan karakteristik seperti ini gitu. Tapi ternyata dari kajian yang lain ada lagi gitu asumsi lain gitu. Itu menarik sebenarnya. Gitu teman-teman. Silakan teman-teman. Ya, mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain. Izin bertanya, Oke, silakan Mbak Elva. mau bertanya terkait asumsi, postulat, dan premis. Misalkan dalam suatu
penelitiannya. Pasti adanya hipotesis awal sama hipotesis akhir. Nah, nanti kan untuk hipotesis itu harus dibuktikan dengan data-data. Bagaimana menurut asumsi, postulat, dan premis itu bagaimana cara menarik kesimpulan dari ketiga itu. Sedangkan untuk yang penarikan dari kesimpulan kan harus dibuktikan dengan data-data. Itu. Bentar, coba diulangi Mbak. Aku masih kurang ngeh dengan pertanyaan. Gimana? Udah bisa? Eh, coba diulangi lagi, kayaknya kita masih belum paham. Oh, Terkait dengan, ya. terkait dengan bagaimana cara kita menarik kesimpulan dari asumsi, premis, postulat, sama aksioma yang tadi dalam suatu penelitian ya. Sedangkan penelitian itu kan harus dikaitkan dengan data-data yang ada. Itu aja sih. Bagaimana cara pandang dari teman-teman maksudnya. Gitu. Oke. Padahal kalau di dalam penelitian, penarikan kesimpulan itu berdasarkan data-data. Iya. Ya, kalau saya sendiri mungkin apa ya? Ya, masih agak kurang paham saya sebenarnya kalau hubungannya dengan penarikan kesimpulan. Tapi pengambilan kesimpulan dengan tiga asumsi tadi itu, postulat, kemudian aksioma, kemudian satunya lagi tadi, yaitu mungkin kalau pemikirannya, keilmuannya itu keilmuan yang filosofis kayak gitu loh, Mas. Pemikiran-pemikiran atau keilmuan yang filosofis yang data-datanya itu data-data apa ya? eh, Bukan data-data saintifik, tapi data-data yang bisa dinalar kayak gitu. Jadi kayak eh, apa ya? Bumi yang mengelilingi matahari karena kita bertemu terus dengan matahari setiap harinya. Kemudian mungkin air mendidih kalau dipanasin. Nah, itu kan eh, jadi secara nalar itu bisa diambil kesimpulannya gitu loh. Tidak perlu data-data empiris, harus pergi ke lab, harus pergi ke lapangan, kemudian diukur pakai SPSS atau pakai metode yang sejenis kayak gitu. Jadi hal apa ya, eh, studi-studi yang bisa dinalar. Kalau menurut saya itu, ya, ya meskipun saya sendiri juga belum terlalu paham kalau hubungannya dengan ini. Mungkin nanti bisa dibantu dengan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Ya, ya pokoknya yang berhubungan langsung dengan nalar kayak gitu. Jadi tidak perlu ngambil data ke lapangan, nggak perlu mengukurnya dengan alat-alat yang eh, teknologi atau alat-alat yang lain sejenis, hanya perlu mengukur dengan dinalar saja itu bisa ketemu gitu loh. Baik, Mas, bisa Gitu. dipahami. Gitu. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Ya ini kita sampai jam berapa ya, Mas Yusuf? Masih 17.20 ya. Ini nanti kita kasih kesempatan sama bapaknya apa kita semua? 15.20 Mas. Oke Pak. 17.20 ya Pak. 5.10 lah. 5.10 Oh, sampai 5.10. Ya, baik. Oke Pak. Ya, karena ini bulan Ramadan, saya jadi teringat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kalau di Isra Mi'raj itu kan, kalau buat teman-teman yang belum tahu, jadi Nabi Muhammad itu eh, ketika mendapat wahyu perintah sholat itu kan harus Isra Mi'raj Mekah, dari Mekah itu mana? Saudi Arabia ya. Kemudian perjalanan menuju Madinah, perjalanan ke menuju sorry kok Madinah, Masjidil Aqsa itu di Palestina Israel itu, kemudian diangkat sama Allah ke langit ketujuh.
Ya, kalau di asum dari eh, tadi apa namanya, yang teorinya Newton tadi tuh, kepastian waktu, kepastian jarak itu kan nggak mungkin ya dari apa namanya, dari Mekah, Arab Saudi ke Palestina, yang itu jaraknya sekian ratus kilometer, kemudian belum lagi naik ke langit ketujuh, balik lagi ke tempat asalnya dalam waktu semalam. Itu kalau dipikir-pikir kan nggak mungkin, nggak logis. Tapi kalau dalam bidang mungkin ngikutin eh, kata Einstein tadi, ya waktu itu bisa relatif. Mungkin setelah di atas langit itu waktunya kayak melambat gitu. Jadi ya bisa jadi eh, dalam waktu selang semalam itu Nabi Muhammad bisa mendapatkan wahyu, kemudian balik lagi ke bumi dan balik lagi ke Mekah, Masjidil Haram. Itu mungkin salah satu, kalau di ilmu agama, kalau dibilang nggak logis, kalau menurut Einstein ya bisa jadi. Karena ruang dan waktu itu relatif, bisa jadi eh, apa namanya, waktu itu melambat ketika Nabi Muhammad melakukan proses Isra dan Mi'raj. Itu sih kalau saya berefleksi dari eh, apa, materi ini tadi. Ya mungkin yang lain ada tambahan ataupun ada pertanyaan lagi. Izin Mas Yazid mau ini lagi, mau Ya bertanya lagi. boleh. Gimana Mbak? Bisa nggak dua asumsi itu digabungkan, misalnya kayak asumsi ekonomi sama asumsi agama itu bisa digabungkan jadi satu. Sekian, itu aja sih. Terima kasih. Ya, ini bisa nggak kira-kira buat teman-teman pemakalah, dua asumsi ekonomi dan agama dijadikan jadi satu, atau mungkin beberapa asumsi di bidang ilmu lain, misal sosial dan politik atau yang lain apa gitu. Oke, saya coba ngulik ya. Tapi mungkin nanti bisa ditambahin oleh Mas Hayat, Mas Surman, atau teman-teman yang lain. Jadi kalau sebenarnya gini, setiap asumsi itu eh, berpacu pada kajian atau bidang ilmunya masing-masing. Kalau tadi dilihat dari apa yang dipaparkan gitu ya, eh, setiap seorang ilmuwan itu punya beberapa asumsi dalam satu pengkajian mereka gitu ya. Nah, bisa jadi masuk misalnya di dalamnya ada asumsi tadi yang disebut PL, ada ekonomi, ada agama gitu ya. Nah, tapi bagaimana asumsi-asumsi ini dijadikan apa ya, suatu dasar tadi ya untuk pengambilan kesimpulan gitu. Nah, tentu adanya asumsi ini melalui dengan kajian-kajian teoritis yang sudah didahului sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin ada suatu kasus misalnya ternyata butuh asumsi dalam ilmuwan agama. Ada lagi dalam satu momen yang sama butuh asumsi dalam keilmuan ekonomi gitu ya. Itu bisa saja terjadi ya. Kayak misalnya mungkin kita di TP gitu ya. TP itu kan terapan nih. Kalau dalam satu tadi batas penjelajahan ilmu, ada ilmu murni, ada ilmu terapan. Nah, teknologi pembelajaran itu salah satu yang dia multidisipliner gitu. Jadi kayak kita bisa saja bikin media untuk eh, dalam kajian bidang agama gitu. Dilihat dari teorinya siapa gitu. Terus nanti kita bisa dalam masuk ke dunia sosial gitu ya. Kita bisa bekerja sama dengan disiplin ilmu sejarah misalnya. Nah, bagaimana peran TP ini berperan di sana gitu. Nah, jadi tadi keterkaitan itu di mana saling membantu ya, di mana saling membantu dan saling melengkapi untuk mengambil sebuah kesimpulan itu bisa saja terjadi. Tetapi ketika misalnya Mbak El memasukkan itu sebagai suatu hal yang kontradiksi, ya itu menjadi satu bumerang ya untuk si peneliti itu sendiri gitu. Jadi bagaimana tadi asumsi ini dijadikan dasar pengambilan kesimpulan yang saling mendukung dan bisa saja bahwa antara coupling-coupling ilmu tadi itu memperkuat satu sama lain gitu di dalam satu pengambilan kesimpulan itu bisa saja terjadi. Tergantung bagaimana itu memperkuat suatu teori, suatu topik yang benar-benar memang sedang dicari tahu gitu kebenarannya oleh si peneliti tersebut. Gitu Mbak El. Terima kasih. Mungkin tadi ada tambahan dari Mas Yusuf atau Mas Nurman. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama.
Ya itu ya. Mas Norman mungkin mau menambahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Aku mau saya ya. Saya mau menambahkan mungkin eh ya dari cabang-cabang ilmu lain seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Yusuf, ekonomi dengan Islam ataupun politik dengan Islam ataupun yang lainnya eh, itu bisa bisa dikaitkan antara satu sama lain karena jika misalkan suatu ilmu tuh bukan misalkan ya dari emang hakikatnya dari awal yang telah saya sampaikan tadi eh, sebelum adanya ilmu dibagi menjadi ilmu alam dan ilmu sosial, ilmu itu pasti hanya ada satu berdasarkan permasalahan yang dihadapinya. Jika suatu penelitian dia ataupun suatu permasalahan yang menghadapkan kepada ekonomi, namun dalam penelusurannya, dalam tahap penelitiannya itu mengharuskan pengambilan keputusan berdasarkan Islam, nah itu bisa ditambahkan ataupun disatukan dalam pengambilan keputusan atau kesimpulannya seperti itu. Oke, terima Terima kasih Mas. Izin masuk Mas Yazid. Ya langsung aja Mbak Tami. Itu Mas Norman yang belum kebagian dikasih pertanyaan aja. Mbak. Oke, sedikit agak masuk Mas, nggak tahu sih ini masih masuk topik atau enggak. Terkait topik asumsi ini, saya kira teman-teman ngerti ini ya tentang Nabi Adam, orang yang pertama apa Tahu tahu di dunia tahu. ya. Ya, awalnya kan di surga terus diturunkan ke bumi karena memakan buah khuldi gitu kan. Asumsinya seperti itu. Tapi kemarin setelah saya eh, ada penjelasan gitu, lah, penjelasan ulang. Ternyata yang dimaksud buah kuldi ini itu bukan suatu hal konkret ya buah kuldi itu gitu. Ternyata asumsinya selama ini yang saya pahami itu salah gitu loh. Dan baru sadar kemarin-kemarin kayak gitu. Ternyata buah kuldi yang dimaksud tuh menggambarkan sesuatu yang lebih nikmat daripada sekedar buah seperti itu. Makanya diturunkan ke bumi. Jadi pertanyaannya, ketika ada asumsi yang salah dan kayaknya udah banyak orang yang percaya kayak gitu loh dengan asumsi yang salah itu menurut pemakalah langkah yang harus diambil gimana? Apakah memang harus ada pengujian kebenaran atau pembuktian terkait hal tersebut gitu? Oke, terima kasih. Oke, tadi itu apa? Nggak kurang serius. Yuk. Nggak dengar Mbak Utami. Masih belum ngeh. Oh, Ini oke, Secara singkat. aku coba ulang. Secara singkat mungkin Mbak Tabi itu tadi menanyakan ketika asumsi itu ternyata salah gitu ya pada akhirnya. Tapi ternyata asumsi itu sudah berkembang menjadi sesuatu yang benar gitu. Di pendapat setiap orang gitu ya kayak tadi buah huldi itu ya Mas Yazid. Buah huldi itu kan ternyata adalah konotasi ya sebenarnya bahwa dia punya makna makna sendiri gitu dan itu memang baru diketahuinya sekarang gitu ya. Nah, ada satu kasus misalnya ketika asumsi itu berkembang dan ternyata salah gitu. Menurut kita gitu ya sebagai pemakalah itu kira-kira seperti apa? Apakah dibuktikan kebenarannya ada seperti apa? Gitu ya Mbak Tami ya. iya Mas Yusuf, betul. Kayak gitu maksudnya. Oke. Itu Mas Yazid. Iya, kalau udah Mbak. Iya, kalau menurut saya terkait asumsi buah kuldi itu eh, gimana ya? Nggak harus dibenarkan 100% sih, Mbak. Soalnya itu kan ajaran agama. Jadi kalau di ajaran agama itu eh, beberapa beberapa ajaran itu satu ajaran kan bisa dipahami sedikit berbeda dengan kelompok yang lain. Ya, mungkin di beberapa umat Islam mempelajari buah khuldi itu beneran buah, sedangkan di kelompok lain
ya buah holdi itu eh, apa ya kayak eh, bukan simbol ya, namanya apa? Ya kalau di kelompok Zohiriyah sekte ya mungkin kalau madhab Zohiriyah, sekte Zohiriyah, buah holdi itu ya beneran buah, ada buahnya beneran gitu. Tapi kalau di kelompok Hanafiyah, sekte Hanafi, ya buah holdi itu kayak gambaran saja, perumpamaan. Jadi eh, asumsi-asumsi dalam ajaran agama itu satu hal yang sama dipahami sedikit berbeda itu kalau menurut saya nggak apa-apa sih. Jadi kalau mau dibenarkan juga tiap sekte, tiap madhab punya dalil, punya landasannya masing-masing. Jadi agak susah juga kalau menurut saya itu. Jadi nanti kalau teman-teman ke Mekah ketemu teman, ketemu ketemu apa namanya teman yang berbeda madhab, berbeda sekte, kita Syafi'iyah di Indonesia itu, kemudian kalau di Turki Hanafiyah, kemudian nanti di mana lagi Zohiriyah, kan bisa beda-beda lagi pemahamannya dan itu tidak perlu dikoreksi, nggak perlu saling membenarkan kalau menurut saya itu. Tapi kalau dalam asumsi di luar ajaran agama mungkin eh, ya itu perlu diluruskan kayaknya. Itu saja sih Mbak Utami. Oke, terima kasih Mas penjelasannya. Ya, Oke, mungkin izin menambahkan Mas Yazid ya. ya silakan Ya, Mas. eh, kalau tadi dari sisi agama kebenaran aja secara alirannya ya. Jadi kalau aku balik dengan apa yang tadi dipaparkan gitu ya, bahwa ilmu itu dimulai berdasarkan pengalaman manusia, mulai batas penjelajahan ilmu ya, dan berakhir dari pengalaman manusia itu sendiri. Nah, kita jadi bertanya sebenarnya, apakah kita di sini ada yang melihat buah huldi itu sendiri gitu kan? Eh, dan mungkin pernah mencicipinya gitu ya. Tapi kan kita adalah orang yang lahir dengan adanya kebenaran itu gitu. Dan kebenaran itu tidak muncul tiba-tiba bahwa ceritanya dikarang seperti itu gitu ya. Tentu dengan adanya asumsi-asumsi yang tadi. Nah, ketika mungkin dari sisi apa ya, sisi cara pandangnya Mbak Tami mau mengatakan dan menemukan asumsi itu salah. Nah, itu adalah perspektif tersendiri dari kajian mana gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin Mas Aziz bilang dari segi agama ada beberapa aliran lagi yang tentu mungkin menurut A benar, menurut B salah gitu ya. Nah, itu tadi bahwa eh, bagaimana asumsi itu dikaji dengan keilmuannya gitu. Tapi kalau kita bicara agama, tentu tadi banyak mazhab gitu ya, aliran-aliran yang eh, secara tersendiri mereka membenarkan itu dan mereka tidak membenarkan itu. Karena tadi ilmu itu cuma sebatas mengatakan itu benar atau salah, baik atau buruk gitu kan. Nah, sedangkan di ilmu selain agama gitu ya, ada kayak sama ilmu lain yang bergerilya untuk menemukan kebenaran itu gitu ya. Nah, mungkin dari sisi Mbak Tami menemukan satu kajian yang ternyata setelah ditelisik lebih jauh ada asumsi yang berkembang menjadi satu kebenaran yang sudah dikaji gitu ya. Nah, tapi bahwa kajian ini menjadi benar atau salah ya itu tidak bisa kita katakan bahwa ya itu benar secara umum gitu ya. Nah, itu yang perlu adanya kajian tadi teruji kebenarannya secara empiris karena eh, di buku oleh Julius Matri yang mengatakan bahwa ilmu membatasi lingkup penjelasannya pada batas pengalaman manusia dan metode yang digunakannya pun dalam menyusun yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Ketika disusunnya pun harus sudah diuji secara empiris gitu ya. Nah, itu yang disebut tadi dalam mengambil kesimpulan. Nah, berarti kan tadi sebenarnya Mbak Tami itu menyimpulkan bahwa buah huldi itu sebenarnya ternyata bukan buah huldi loh, itu versi Mbak Tami gitu ya. Nah, ternyata menurut Mas Zazid beda lagi gitu kan. Dari sisi agama seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan tadi ketika kita melihat dalam satu pandang yang berbeda, kita akan menghasilkan berbeda. Seperti gini contoh teman-teman, kayak kita dikirim gitu ya ke satu daerah untuk meneliti satu pabrik sepatu gitu ya. Saya sama Mas Didi pergi nih ke daerah yang sama gitu ya. Ternyata di sana desa tersebut nggak pernah pakai sepatu gitu, nggak pernah menggunakan sepatu itu gitu. Ternyata kita diminta untuk diteliti bagaimana nih prospeknya di daerah tersebut ketika kita ingin mendirikan pabrik sepatu. Menurut Mas Yazid, karena di situ nggak budaya dengan memakai sepatu, ya udah berarti nggak usah gitu. Tapi menurut saya, ya kita justru itu peluang yang besar karena banyak orang yang memakai sepatu. Jadi itu sudah menghasilkan dua perspektif berbeda dari asumsi yang berbeda. Nah itu yang tadi mungkin Mbak Tami sempat paparkan ya mengenai kebenaran buah holdi tadi.
Mungkin itu tambahan dari saya Mas Ajit dan Mbak Tami. Oke, terima kasih Mas Yusuf sudah menambahkan. Itu ya Mbak Tami ya. Saya tidak lagi menambahkan nanti terlalu panjang. Iya, terima kasih Mas Yusuf, Mas Yazid. Ada lagi dari teman-teman mungkin memberikan tambahan? Halo, Mas Yasid. Ya, silakan Mas Ari langsung. Ya, ini saya menambahkan untuk mengisi waktu beberapa menit. Ini untuk perbedaan dua asumsi agama dan ekonomi ya. Menurut saya agama itu patokan kita untuk untuk dijadikan asumsi kalau menurut saya. Ini pendapat pribadi saya ya. Karena ada beberapa ilmu di bidang ekonomi Islam yang mengintegrasikan konsep sedekah dan zakat dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi, sehingga itu bisa dikatakan sebagai contoh dari gabungan dua asumsi agama dan ekonomi. Salah satu contohnya itu ilmu muamalah, ilmu yang mempelajari transaksi hubungan ekonomi antara individu dan masyarakat dalam Islam ya. Konsep sedekah menjadi bagian penting dari ilmu itu, dan di mana dalam prakteknya dana sedekah dan zakat itu dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian ya, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu, terdapat juga ilmu-ilmu lain dalam ekonomi Islam yang mengintegrasikan antara asumsi agama dan ekonomi, itu seperti perbankan asuransi syariah, investasi syariah, dan lain sebagainya. Dalam ilmu-ilmu itu, konsep sedekah dan zakat itu juga diintegrasikan sebagai bagian dari praktik bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun kita ya juga perlu mengingat bahwa penggabungan dua asumsi agama dan ekonomi itu juga harus dilakukan secara berhati-hati dan memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan aspek sosial dan budaya. Karena hal itu untuk memastikan bahwa penggabungan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang baik dan benar. Terkadang kita salah mengartikan itu berakibat fatal juga dalam mengartikan asumsi itu. Itu menurut pandangan saya, Mas. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ari. Kalau singkatnya saja itu kalau misal pertanyaan gimana berarti? Gimana? Itu tadi sanggahan, tanggapan apa pertanyaan? Kok panjang Tanggapan banget? dari masalah tadi, Tambahan Mas Ajit, tambahan. tambahan. Masalah asumsi agama dan ekonomi Ekonomi. tadi. Iya. Oke, makasih banyak Mas Ari terkait dengan tanggapan terkait asumsi di bidang ekonomi dan agama. Yang lain ada lagi, kita masih ada beberapa menit sebelum masih banyak menit sebenarnya, sebelum ditutup. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan karena udah jam 17.10 ya. Iya. Mungkin dikembalikan ke Pak Bowo. Ya, itu terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi sore hari ini. Untuk waktu lebihnya dan tambahan kita berikan waktu dan tempatnya pada Pak Bowo. Berikut Pak, silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi memang ada beberapa istilah yang memang pemanfaatannya, bentar. Pemanfaatannya itu memang berbeda-beda. Kalau asumsi itu sendiri secara apa ya? Epistemologi, terminologisnya
itu adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Adapun sinonim ya hampir sama dengan kata asumsi itu adalah anggapan, dugaan, hipotesis, pengandaian, perkiraan, postulat, premis, proposisi dan lain. Seandainya premis itu memang pemanfaatannya untuk dalam rangka eh, biasanya ada dua premis, yaitu premis mayor dan premis minor, dan akhirnya disimpulkan. Juga ada yang namanya tesis. Kalau tesis itu memang sebuah simpulan. Tesis itu sebuah pernyataan atau teori yang didukung oleh bukti-bukti. Jadi sudah benar kalau yang tesis itu. Kalau yang asumsi itu memang sebuah bukan pertanyaan, tapi premis itu memang sebuah anggapan yang memang perlu dibuktikan kebenarannya. Yang hampir sama dengan itu adalah anggapan, dugaan, hipotesis, pengandaian, perkiraan, gitu ya. Tidak salah, tapi nanti setelah didebat atau setelah dikonfirmasi lagi, apakah asumsi Anda itu benar atau tidak. Kira-kira begitu loh, Mas. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, jangan lupa nanti notulanya. Tidak harus sekarang sih, tapi nanti harus dikirim besok atau besoknya lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, karena itu nanti saya masukkan di dalam proses menu. Oke. Karena menurut jadwal akademik, liburnya itu sampai tanggal 25, berarti eh, nanti minggu depan itu libur. Ya. Tetapi kalau saya lihat itu liburnya itu banyak hari Rabu dan Kamis gitu loh. Jadi ini yang agak susah. Ya. Sehingga nanti kita yang kelompok 4 maju tanggal 26. Ya. Kelompok 4 siapa ya? Kelompok 4 siapa saja? Mbak siapa? Anda? Saya Kelompok 4 Mas siapa, Mas? Wulan sama Oke. Yang penting, karena nanti kalau waktunya tidak cukup, kan susah juga kita. Kita akhir Mei kelihatannya sudah harus ujian. Sehingga tanggal 26 kelompok 4 presentasi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kelompok 4 ya, tanggal 26. Nanti di jam yang sama berarti ya, Pak? Ya, jam sama ya. Kalau Anda pengen maju ya boleh saja sih, saya sih nggak masalah. Tapi masalahnya kan ada yang kerja gitu loh juga. Nah gitu ya. Begitu, saudara-saudara, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan atau dinyatakan pada pertemuan ini. Jangan lupa juga isi daftar hadirnya. Kalau tidak hadir ya nanti saya masukkan ya. Anda kalau tidak tercatat di daftar hadir ya saya nggak masuk gitu. Begitu, saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu tanggal 26. Salam sehat selalu dan jangan pernah lupa bahagia. Oke, sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Pak.